Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Teori Akuntansi akan mempresentasikan materi yaitu tentang pengertian dan konstruksi teori akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Silvania Khairani, BP 18110009. Yang kedua, Sefriana Hura, BP 18110022. Dan yang ketiga, saya sendiri, Maharani Bahar, BP 18110027. Yang kami hormati dosen pengampu, Ibu Dr. Elvira Lutan, SE, MSI, AK. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Silvania Khairani. Kepada Silvania dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mendefinisikan akuntansi dan teori akuntansi. Kedudukan akuntansi dalam tatanan taksonomi pengetahuan juga akan menentukan pengertian dan lingkup teori akuntansi. Perdebatan di tingkat akademik yang belum mencapai titik temu adalah jawaban atas pertanyaan apakah pengetahuan akuntansi dapat dikategorikan sebagai seni, sains, atau teknologi. Status yang jelas memudahkan pengembangan pengetahuan akuntansi untuk pencapaian tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang taksonomi bidang akuntansi, yaitu apa yang dimaksud dengan seni, sains, dan teknologi, dan bagaimana akuntansi sebagai seni, sains, dan teknologi. Penempatan seperangkat pengetahuan akuntansi ke dalam salah satu kategori menentukan karakteristik teori akuntansi. Yang pertama yaitu seni. Seni adalah keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Akuntansi sebagai seni. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk menguasainya. Akuntansi menurut pertimbangan dalam penerapannya. Pertimbangan harus dituntun oleh pengalaman dan pengetahuan atau profesionalisme. Jadi, kalau akuntansi dikatakan sebagai seni, maka yang dimaksud adalah cara penerapannya. Yang kedua yaitu sains, yaitu pengetahuan untuk menjelaskan dan memprediksi, meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah, menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah. Akuntansi sebagai sains. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma, proposisi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan. Jadi, apabila akuntansi dipandang sebagai sains, maka akuntansi akan banyak membahas tentang gejala akuntansi, seperti kenapa perusahaan menggunakan akuntansi tersebut, faktor apa yang mendorong manajemen memanipulasi laba, apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajer divisi. Yang ketiga, teknologi, yaitu seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat. Akuntansi sebagai teknologi. Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Perekayasaan pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat atau negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Akuntansi dipandang sebagai teknologi karena akuntansi merupakan alat intuisi sosial untuk menyediakan pedoman pengukuran
dan metode untuk mengendalikan kegiatan dan perilaku pengambilan keputusan ekonomi yang dominan dalam lingkungan organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama sebagai seperangkat pengetahuan, yaitu mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomi. Yang kedua sebagai proses. Proses penyediaan pelaporan informasi, pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, penguraian, peringkasan, dan penyajian data keuangan dengan cara tertentu. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sefriana Hura. Kepada Sefriana Hura dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dari definisi di atas, kita dapat mengambil kata kunci akuntansi sebagai sains, sebagai seni, sains, dan teknologi. Kata kuncinya yaitu yang pertama, perekayasaan penyediaan jasa. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, laporan keuangan kuantitatif. Yang keempat, unit organisasi. Yang kelima, bahan olah akuntansi. Yang keenam, transaksi keuangan. Yang ketujuh, memproses data keuangan. Yang kedelapan, pihak berkepentingan. Yang kesembilan, cara tertentu. Yang kesepuluh, dasar pengambilan keputusan. Sebelum kita masuk dalam pengertian teori akuntansi, apa itu teori? Teori adalah teori sering diartikan sebagai suatu yang tidak operasional atau suatu yang bersifat abstrak atau suatu yang ideal sebagai lawan dari suatu yang nyata dan dikerjakan dalam dunia nyata atau praktis. Jadi pengertian teori akuntansi adalah sering diartikan sebagai perkumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan harus dianut dalam lingkungan tertentu. Bergantung apakah akuntansi dipandang sebagai sains atau teknologi. Jika akuntansi dipandang sebagai sains, maka teori akuntansi bersifat positif. Jika akuntansi dipandang sebagai teknologi, maka teori akuntansi bersifat normatif. Teori akuntansi sebagai sains, seperangkat konsep, definisi, dan proposi pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Fenomena akuntansi yang menjadi perhatian adalah keputusan atau perilaku pihak manusia yang berkepentingan dengan akuntansi. Menggunakan metode yang diemulasi dari metode ilmiah dalam ilmu alam dengan sasaran menguji kebenaran atau validitas pernyataan atau penjelasan secara ilmiah. Tidak menghasilkan prinsip, metode, atau teknik akuntansi menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Teori akuntansi sebagai teknologi. Yang pertama, penalaran logis yang melandasi praktik akuntansi. Yang kedua, proses penalaran untuk menjustifikasi kelayakan praktik akuntansi standar atau prinsip akuntansi tertentu. Yang ketiga, teknologi melekat pada perekayasaan pelaporan keuangan. Yang keempat, hasil perekayasaan didokumentasi dalam bentuk kerangka konseptual. Hubungan penalaran logis dan praktik akuntansi. Teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori dapat pula diartikan sebagai suatu penalaran logis yang melandasi praktik berupa tindakan, kebijakan,
atau peraturan dalam kehidupan nyata. Teori berusaha untuk memberikan pembenaran atau justification terhadap praktik agar praktik mempunyai kekuatan untuk dapat mempertahankan atau dipertanggungjawabkan kelayakannya. Penalaran logis melalui proses perekayasaan diluangkan dalam bentuk kerangka konseptual. Kerangka konseptual terbagi dua. Yang pertama, kerangka konseptual mengevaluasi dan membenarkan praktik akuntansi. Yang kedua, kerangka konseptual mempengaruhi dan membenarkan praktik akuntansi. Mengevaluasi dan membenarkan praktik akuntansi berjalan ke mempengaruhi dan membenarkan praktik akuntansi ke masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat penalaran logis yang dituangkan dalam bentuk kerangka konseptual. Mengevaluasi dan membenarkan, serta mempengaruhi dan mengembangkan praktik. Yang pertama, acuan evaluasi praktik akuntansi berjalan. Yang kedua, haluan pengembangan praktik baru. Yang ketiga, basis penurunan standar akuntansi. Yang keempat, basis perbaikan praktik berjalan. Yang kelima, pedoman pemecah masalah konvensional. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perspektif atau aspek atau orientasi teori akuntansi. Yang pertama ada sasaran atau goals. Aspek sasaran ini mendasari pembedaan teori akuntansi menjadi akuntansi positif dan normatif. Klasifikasi ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari pendefinisian akuntansi sebagai sains dan teknologi. Yang kedua yaitu tataran semiotika dalam teori komunikasi, di mana semiotika itu yaitu merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika, yaitu terdiri dari semantik, sintaktik, dan pragmatik. Yang ketiga, pendekatan penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau penjelasan. Proses penyimpulan yang menghasilkan pernyataan atau penjelasan sebagai teori dapat bersifat deduktif dan induktif. Selanjutnya, sasaran teori akuntansi. Yang pertama, positif. Penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau sesuai fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta, yaitu fakta sebagai sasaran. Penjelasan positif diarahkan untuk memberi jawaban apakah suatu pernyataan itu benar atau salah atas dasar kriteria ilmiah. Selanjutnya, normatif. Penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu nilai sebagai sasaran. Penjelasan normatif ini diarahkan untuk mendukung atau menghasilkan kebijakan politik, sehingga bersifat pembuatan kebijakan. Selanjutnya, tataran semiotika teori akuntansi. Yang pertama, semantik. Membahas penyimbolan kegiatan atau realitas bisnis menjadi simbol-simbol, atau elemen-elemen atau pos-pos statement keuangan. Yang kedua, sintaktik. Membahas pengukuran, pengakuan, dan penyajian elemen-elemen dalam statement keuangan serta struktur akuntansi. Dan yang ketiga, pragmatik. Membahas apakah informasi keuangan efektif atau bermanfaat bagi yang dituju dalam perekayasaan akuntansi. Apakah informasi mempengaruhi perilaku pemakai. Kebermanfaatan informasi akan menentukan keefektifan pencapaian tujuan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pendekatan penalaran, di mana penalaran yaitu proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi validitas atau kelayakan suatu pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip. Yang pertama, deduktif, yaitu menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip atas dasar konsep umum
atau dasar yang disepakati dan dianggap benar. Di mana penalaran deduktif dalam akuntansi digunakan untuk memberi penjelasan dan dukungan terhadap kelayakan suatu pernyataan akuntansi. Yang kedua, induktif, yaitu menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip umum atas dasar pengamatan beberapa kasus atau kejadian, di mana penalaran induktif ini dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan atau teori terhadap gejala akuntansi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.